Shalom. Selamat datang di ibadah GBDI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBDI COTW Temanggung. Dan jangan lupa cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat malam hari ini kita bersyukur. Kalau kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua hanya karena berkat Tuhan. Biarlah saat malam hari ini, kita mau rindu menyembah Dia. Kita mau meninggikan Dia dengan segenap hati kita. Karena hanya Dia yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
diberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh menaikkan syukur kami kepada Engkau untuk setiap kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapa, ibadah kami dari awal hingga akhirnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah ibadah kami. Engkau sanggup melawat setiap kami. Engkau sanggup Tuhan memberkati setiap kami. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Urapi kami sidang jemaat-Mu. Biarlah sore hari ini kami rindu menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Seberapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan kita lambai-lambaikan. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sajeke aku nderek Gusti. Dalam malam hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Sajeke aku nderek Gusti. Amin. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Tiada berkesudahan.
amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik selamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin Tuhan. Ibadah GPDI COTW Temanggung. Sebelum ibadah dilanjutkan, mari kita simak dulu info berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalankan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan berupa sembako atau obat-obatan, dapat menghubungi sekretariat atau Ibu Tiwi dengan nomor sebagai berikut. Persembahan dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bisa juga melalui QR Danamon. Ikutilah ibadah streaming di channel YouTube GPDI COTW Temanggung dengan jadwal sebagai berikut. Anda juga dapat cek ringkasan khotbah dan info lainnya dalam website www.gpdicotwtemanggung.or.id atau kunjungi Warta Jemaat online dalam aplikasi COTW Family. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saat kita percaya, kita akan alami kemahakuasaannya berlaku dalam hidup dan situasi kita. Alami Tuhan secara pribadi. Tetap semangat bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bahwa setiap rancangan Tuhan buat setiap kita adalah rancangan kebaikan. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ada kalanya mungkin kita tidak pernah mengerti jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi satu hal kita mau katakan, Tuhan, aku percaya bahwa setiap rancangan-Mu itu indah bagi setiap kami. Dan kami percaya di dalam segala sesuatunya, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman dan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rencana-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman
kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rencanamu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini sepertinya engkau berdoa dan doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ada kalanya kita merasa masalah satu belum selesai, kita sudah ada masalah lain. Tetapi biarlah sore hari ini, malam hari ini, kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa setiap rancangannya, setiap jalannya yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita itu mendatangkan kebaikan. Asal kita mau tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau hadapi, apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Kami tetap percaya, kami mau turuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengikuti rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Ku
kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Karena Terima Engkau kasih, adalah Allah yang terbaik buat kami. Amin. Setiap rencana-Mu Tuhan, itu yang terindah dan terbaik bagi hidup kami. Sebab itu Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar, Engkau nyatakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam kehidupan Haleluya. kami, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam Amin. kehidupan kami. Kami meluaskan Roh Kudus-Mu untuk bekerja Tuhan. Roh Kudus-Mu melembutkan setiap tanah hati kami. Amin. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan itu Tuhan tertanam di dalam tanah hati kami yang Amin. baik, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Mengurapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Amin, kebenaran Yesus. firman-Mu, hikmat, kebijaksanaan, marifat sorgawi. Engkau bukakan Tuhan setiap rahasia-rahasia Amin. kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan ketika kami dengar firman-Mu, kami disembuhkan, Amin. kami dikuatkan, Amin. kami dipulihkan, Amin. kami dimerdekakan. Lebih daripada itu Tuhan, firman-Mu itu Tuhan menjadi terang dalam Amin. jalan kehidupan Amin. kami, sehingga kami Tuhan Yesus berjalan di dalam terang kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian yang kita nyanyikan tadi, kita mengatakan bahwa Tuhan, Engkau tetap punya rancangan. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, segala sesuatu yang terjadi bukan terjadi karena random, karena secara acak, karena kebetulan, karena di luar kuasa dan pengetahuan Tuhan. Berapa banyak kali kita mulai berpikir semua yang terjadi sepertinya di luar kuasa dan pengetahuan Tuhan. Tidak, semuanya tetap ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan kalau kita mengalami pandemik COVID-19, bukankah itu semuanya sudah tertulis dari firman Allah? Dulu kita nggak pernah terbayang bagaimana Tuhan bisa membuat sesuatu itu bisa punya pengaruh ke seluruh dunia. Kita dulu berpikir, oh ya kalau Ebola itu terjadi di Afrika. Itu di negara-negara miskin. Kemudian ketika bicara tentang SARS, ya, flu burung, itu terjadi di negara-negara yang bisa dikatakan Asia, hanya terjadi. Dan siapa yang menyangka ketika terjadi pandemik COVID-19, mulai dari Asia, Eropa, Amerika, sampai seluruh dunia, dan firman Allah sudah menuliskan. Coba kita melihat, saya tiba-tiba ya teringat yang memang yang kita akan bahas nanti memang di minggu depan atau di 2 minggu depan lagi. Ini sedikit spoiler buat saudara. Coba kita lihat Yesaya 32 ayat 19. Penggenapan dari firman Allah bahwa Allah akan merendahkan kota sampai serendah-rendahnya. Yesaya 32:19 mengatakan begini. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Pandemik membuat kota yang namanya kota besar pun bisa direndahkan serendah-rendahnya. Kalau kita mau jujur, kalau bicara di Asia Tenggara, kota mana yang termasuk kota negara maju di Asia Tenggara? Saudara mungkin langsung teringat satu kota yang terdiri dari satu pulau. Itu adalah negara maju. Tetapi kalau Tuhan berkata direndahkan serendah-rendahnya, bukankah itu terjadi? Kota-kota yang besar juga, kota-kota yang luar biasa direndahkan sehingga semuanya rasanya bangkrut. Tapi firman Allah sudah menuliskan, menarik sekali. Ayat ini tidak pernah berdiri sendiri. Tuhan tetap punya rencana. Sekali lagi, Tuhan punya rencana bagi setiap kita yang mau meresponi firman. Kita tahu fakta, kita hidupi fakta, tapi waktu kita responi firman, coba lihat ayat 15 sampai ayat 17. Ayat 15-nya mengatakan begini. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ketika roh Allah bekerja, engkau dengarkan firman Allah, roh dari atas
Padang gurun, situasimu kayak padang gurun. Tuhan akan buat menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Kalau engkau situasinya kayak padang gurun, Tuhan sanggup ubah jadi kayak kebun buah-buahan. Ketika engkau masih bisa bertahan di tengah pandemik ini, rasanya puji Tuhan, saya masih ada pekerjaan saya seperti kebun buah-buahan. Engkau akan menikmati hutan yang damai. Terus ayat 16-nya mengatakan, ayat 16-nya, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Wow. Tetap adalah keadilan dan kebenaran Tuhan di situasi hidupmu. Ketika engkau izinkan Roh Allah yang bekerja atas hidupmu, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh Roh Allah saja, maka di sana akan tetap ada keadilan dan kebenaran. Ayat 17-nya, ini yang menjadi bagian dari kehidupan setiap kita juga yang mau meresponi firman. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman, security, aman untuk selama-lamanya. Saya tahu kita sedang menghadapi pandemik, tapi saya hanya mau sampaikan, peristiwa ini adalah peristiwa sekali seumur hidup. Bagaimana kita meresponinya? Kalau kita meresponinya dengan ya kita terima berita hoax, kemudian kita sebarkan lagi. Kita nggak beda dengan dunia ini. Kita dengar berita menakutkan ini, kita sebarkan lagi. Kita sama saja dengan mereka di dalam dunia. Tapi firman Allah kan sudah mengatakan, Roh Allah turun dari atasmu. Kita dengar berita yang menakutkan. Kita tahu itu keadaan. Tapi izinkan Roh Allah yang bekerja. Ada keadilan, ada kebenaran Allah akan berlaku atas hidupmu. Dan hasil dari kebenaran itu adalah damai sejahtera, shalom, peace di dalam hati. Mungkin saudara mulai berpikir, tapi saya nggak tahu masa depan saya. Orang-orang muda mulai berpikir, saya ada di rumah, saya belum bisa melanjutkan sekolah, saya nggak tahu masa depan saya. Ingat, izinkan Roh Allah ada dalam hatimu. Dan engkau akan mengalami pengalaman sekali seumur hidup di mana benar-benar kenyataan firman terjadi. Itu sebabnya semakin kita tahu firman, mari kita izinkan firman itu menjadi pohon kehidupan. Hari ini kita berbicara bahwa iman itu harus memberkati banyak orang. Baik, kita kembali lagi kepada Matius 9 ayat 21. Saya senang sekali dengan peristiwa yang Yesus alami. Matius 9 ayat yang ke-21. Sudah bersemangat dengan Tuhan? Ya, mari kita bersemangat dengan Tuhan. Mari kita membacanya bersama-sama. Matius 9 ayat 21. Kadangkala ini juga menjadi doa kita. Kita seperti tidak berdaya, seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Tapi biarlah ini jadi iman kita, bukan hanya pengetahuan, iman kita. Kita baca sama-sama, 2, 3, mulai. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekarang katanya, saudara ganti dengan nama saudara. Karena kata Andre dalam hati Andre, misalnya contohnya gitu. Saya nggak tahu apa di mana saudara posisi saudara. Saudara sedang putus harap. Saudara sedang kehabisan apapun. Saudara seperti kehabisan waktu. Pegang firman Allah. Mari kita ucapkan dan kita buat lebih personal. Nya huruf kecil diganti nama saudara. Coba kembali lagi kita ucapkan. Nya huruf kecil ya, nya huruf kecil diganti nama saudara, nya huruf besar tetap itu adalah Tuhan. Kita baca sama-sama 2, 3, mulai. Karena kata Andre dalam hati Andre, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan semua yang percaya katakan, amin. Malam hari ini asal kita jamah dia, kita makan firman Allah, maka kita sembuh,
kita akan mengalami pemulihan pemulihan yang utuh. Utuh roh, jiwa, dan tubuh. Allah bekerja selalu lengkap. Baik, kenapa perempuan ini dia mulai berkata, asalku jamah ujung jumbai jubahnya. Yesus, dia hidup masih di dalam adat dan tradisi Yahudi. Sebagai seorang dalam tanda petik yang jadi nazirnya Allah, dia gunakan jubah dan di ujung jubahnya ada jumbai. Jadi memang mereka punya kebiasaan. Ujung jubah itu ada jumbai-jumbainya. Sudah mungkin ingat ada pakaian dari Bali di tahun-tahun lama itu. Gambarnya biasanya leak. Biasanya ada jumbai-jumbainya di ujung-ujungnya. Ya. Nah, apa makna jumbai? Jumbai jubah itu bukan hanya hiasan. Coba kita lihat Bilangan 15 ayat 39. Saya sedikit mengulang, saya pernah sampaikan ini beberapa tahun yang lalu. Bilangan 15 ayat 39 mengatakan begini. Bilangan 15, maka jumbai, jadi jumbai itu perlu ada di jubah. Itu mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya. Mengingatkan tentang apa? Mengingatkan segala perintah Tuhan, mengingatkan firman Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Jadi jumbai jubah itu mengingatkan kepada firman. Saya tidak minta kemudian mulai hari ini semua harus pakai baju yang ada jumbainya, ada simpul-simpulnya. Kemudian ya kalau saya melihat Bu Susan itu di bagian lengannya bisa dijadikan jumbai jubah. Dialah bukan hanya sekedar model. Tapi ayat ini kan mengatakan jumbai di jubah seseorang itu mengingatkan kepada firman Allah. Sehingga tidak heran orang-orang Yahudi, mereka senang sekali punya jumbai yang panjang-panjang. Perhatikan Matius 23 ayat yang kelima. Matius 23 ayat yang kelima mengatakan begini. Matius 23 ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang lebar dan jumbai yang panjang. Jadi jumbainya itu panjang sekali. Ben ketok aku wis katam Alkitab. Biar kelihatan bahwa aku sudah baca Alkitab dari ujung ke ujung. Tapi ayat ini menerangkan hanya untuk dilihat orang. Firman Allah diberikan memang. Tapi rupanya ketika orang akhirnya salah makan. Firman hanya jadi pengetahuan. Ada kecenderungan dia merasa saya punya firman. Sehingga tidak heran seringkali menghakimi orang lain berdasarkan firman yang dia tahu, berdasarkan firman yang dia sudah lakukan. Tidak heran saudara lihat misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 11 dan 12. Lukas 18 ayat 11 dan 12. Orang ini berdoa. Orang Farisi, orang yang sama-sama ke bait Allah. Lukas 18. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Saudara lihat doanya, orientasi doanya, fokus doanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Hati-hati ketika hanya tahu firman sebagai pengetahuan, kita mulai berpikir enggak sama kayak yang lain. Aku wis katam, aku wis ngerti firman Allah. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut
cukai ini. Dia mulai merasa dia lebih baik. Firman yang dimakan, kalau saya katakan salah makan. Firman hanya jadi pengetahuan. Ini menjadi peringatan buat saya. Ini menjadi peringatan buat setiap kita. Semakin kita tahu firman, apakah firman itu benar-benar jadi roti rohani buat kita? Adakah di antara saudara berkata gini, aku sudah khatam makan semua makanan di muka bumi. Alang-alang kafe, khatam kabeh menu nih. Ya misalnya, wah aku sudah makan semua menu di restoran ini. Tapi apakah kita bisa khatam, bisa selesai semua? Kita jadi sehat bukan masalah seberapa kita sudah makan seluruhnya, bukan. Tapi ketika kita menikmati setiap makanan, kita atur dengan pola pikir yang sehat, maka disitulah kita jadi sehat, disitulah kita bertumbuh. Saya terberkati lewat khotbah dari Pak Iwan kemarin di pemakaman. Ketika di pemakaman beliau sempat sampaikan tentang Adam jatuh dalam dosa karena dia tidak taat pada firman. Dia salah makan. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 9. Jadi peristiwanya sebelum dosa masuk, Tuhan letakkan manusia di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 9 menuliskan begini. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ingat, di tengah Taman Eden bukan hanya satu pohon. Ada 2 pohon. Prioritas dan urutan yang pertama, pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Dan yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan perintah Tuhan, semua buah pohon-pohonan boleh dimakan. Kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Berarti, buah dari pohon kehidupan boleh dimakan enggak? Boleh. Jadi sebetulnya ketika ada 2 pohon yang utama di tengah-tengah Taman Eden itu, manusia harusnya dia datang kepada kepada pohon kehidupan dan memakan buahnya. Dan bukankah Yesus itu adalah pohon kehidupan kita, pohon selamat kita? Dan Yesus pernah berkata, kalau saudara yang mencatat saja, Yohanes 6 ayat yang ke-55 dan 56. Dagingku, tubuhku adalah makanan yang sejati. Dan kalau engkau makan aku, engkau akan hidup selama-lamanya. Siapa Yesus? Firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi setiap kali kita dengar firman, ingat, mari izinkan firman itu menjadi makanan rohani. Membuat kita terus bertumbuh. Membuat kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Percayalah, ketika kita terus bertumbuh dari firman Allah, dari pohon kehidupan, kita akan dapatkan keduanya. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tadi kemarin pagi anak-anak saya menunjukkan, terima kasih buat Mama Els. Mama Els dia upload foto-foto, kemudian dia kirim ke anak-anak saya. Dia berkata nih, ayah ini fotonya siapa? Kok lemu? Ya foto kecilnya saya. Dan mereka mulai lihat, ini siapa? Oh ini Tante Nike. Lah jelas karena kami masih kecil-kecil saya ngerangkul seorang cewek. Siapa lagi cewek yang saya rangkul dan seusia? Masa pacar saya?
Saya belum kenal sama Ibu Heni karena dia masih jauh di sana. Tapi saya hanya alami, kami dari kecil-kecil, kemudian kami mulai bertambah dewasa karena makanan. Dan kami bersyukur di dalam didikan orang tua, dalam keterbatasan mereka, mereka sampaikan firman. Tapi lebih daripada hanya sekedar pengetahuan firman, mereka jadikan hidup jadi teladan firman. Kami lihat teladan firman dari ayah ibu kami, dari Papa Franz, Mama Els. Kami lihat semuanya itu. Dan ketika kami bertumbuh, saya bersyukur kami bertiga, kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Adik saya yang perempuan, dia ada di Belanda. Dan tadinya juga dia mulai bahkan jemaat ketika Nike pergi ke Belanda, mulai berpikir kenapa Om Franz mengirim Nike anak perempuan pergi ke Sodom Gomoranya dunia. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia temukan orang yang takut akan Tuhan. Dan ketika dia punya anak, dia juga mulai berpikir, aduh saya punya anak, gimana saya mendidik anak-anak saya. 2018 ya kalau nggak salah. Ketika kami ke Belanda karena keponakan saya menikah. Keponakan saya menikah juga dengan orang yang tahu melayani Tuhan. Bahkan mulai 2020 kemarin, mereka berdua jadi full timer di gerejanya. Dan ketika menantunya ya, Rick mulai berkata, "Ma, kita mau jadi full timer, jadi pendeta." Nika hanya berkata, "Aduh, kenapa jadi pendeta? Nanti makan apa?" Saya hanya ngomong, "Nik, kamu juga anak pendeta, makan apa coba?" Kembali lagi. Keponakan saya dari kecil ketika mereka makan. Ketika mereka makan makanan jasmani, tapi makan makanan rohani juga dari teladan, dari apa yang ditinggalkan yang diberikan oleh orang tua. Bertumbuh bukan hanya untuk dia, tapi bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi sayangnya manusia pertama hanya terfokus kepada pengetahuan yang baik dan yang jahat. Roma 2 ayat 18 kan mengatakan, Taurat memberitahukan yang baik dan yang jahat. Berapa banyak kali ketika orang merasa katam dengan Taurat, katam dengan pengetahuan firman Allah, dia bisa tahu yang baik dan jahat. Dan hanya katamnya kepada pengetahuan, dia merasa saya punya hak untuk menghakimi orang berdasarkan apa yang saya tahu. Berdasarkan apa yang akhirnya dia katam, dia selesaikan dengan tuntas. Dan hasilnya kebinasaan. Tidak heran kalau saudara bisa melihat Allah perlu tebus semua keturunan Adam lewat juru selamat, lewat Yosua. Kita yang sudah akhirnya binasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari semakin kita tahu firman Allah, semakin kita bisa berkata, Tuhan terima kasih buat kasih setiamu. Engkau menopang aku. Engkau yang menolong aku. Mari kita melihat ada satu orang. Kalau secara jasmani bahkan di masa lalunya dia merasa begitu berbangga. Bahkan dia merasa punya hak untuk menganiaya jemaat Tuhan. Untuk bahkan membunuh orang lain. Berdasarkan firman Taurat Tuhan yang dia pegang. Berdasarkan Taurat Tuhan yang jumlahnya kelihatan dengan jelas di dalam atribut kehidupannya. Dia bisa berbangga dengan semuanya itu. Coba kita lihat Filipi pasal 3. Filipi pasal 3.
Kita baca mulai dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-4 sampai ayat 9. Ayat yang ke-4 sampai ayat 9. Rasul Paulus dia berkata begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kalau mau hitung-hitungan hal-hal lahiriah, Paulus lebih lagi. Kalau ada di antara kita mulai merasa, ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini orang kafir, kita bukan orang Yahudi. Berapa banyak kali kita mulai coba lebih mengandalkan hal-hal lahiriah untuk bisa menghakimi orang lain, untuk bisa dalam tanda petik membunuh orang lain. Terus ayat yang ke-5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, keturunan umat pilihan Tuhan, tentang pendirian, tentang keyakinan terhadap hukum Taurat, aku Farisi. Bukan hanya sekedar orang Ibrani biasa, tapi Farisi. Farisi berarti dia bukan hanya khatam, bukan hanya tuntas dia baca, tapi dia hafal. Cabut rambut keluar ayat. Dia hafal semua. Rasul Paulus berkata tentang pendirian, bahkan aku adalah Farisi. Terus ayat yang ke-6. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara bisa lihat Rasul Paulus dia bisa berkata kalau mau berbangga dengan hal lahiriah soal taat pada hukum Taurat. Aku bisa kalau sampai ditulis berarti dia benar-benar dia bisa rekam semua jejak riwayat kehidupannya bahwa dia tidak bercacat. Dan itu disetujui jadi Alkitab. Jadi firman Allah benar-benar dia tidak bercacat. Terus ayat yang ke-8. Terus ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus. Dia salah makan, dia makan dari buah pohon pengetahuan. Tapi kabar baiknya ketika dia dijumpai dalam perjalanan menuju Damsyik, dia dijumpai oleh Yesus. Disitulah dia makan dari Kristus. Sehingga semua yang dahulu dia jadikan kebanggaan. Sekarang dia anggap rugi. Terus ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dia anggap itu sampah. Itu kain lara, itu kain cemar. Kebanggaan kita untuk benar-benar bisa menghampiri tata kasih karunia, kekudusan Allah dengan kekuatan kita. Itu kain cemar. Suratan Yesaya sudah menuliskan, kebenaran kita, kekudusan kita itu seperti kain cemar. Kain menstruasi di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus dia punya pengertian itu. Bahkan semua aku anggap sebagai kain cemar. Terus ayat yang ke-9. Dan berada di dalam dia. Rasul Paulus sadar, aku berada di dalam dia. Bukan karena kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan karena kebenaran. Karena percaya. Kebenaran faith. The obedience of faith. Karena ketaatan iman kepada Yesus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Berdasarkan kepercayaan. Bukan berdasarkan perbuatan. Ketika kita percaya, kita makan dari pohon kehidupan itu. Pasti kita terus bertumbuh. Di sini saya, ya kalau saudara nggak bisa melihat orang-orang di balik kameramen. Di sini ada Trea, ada Kristo. Kemudian di atas juga ada beberapa anak muda. Saya kenal Cili Ani.
Saya kenal kecilnya mereka. Tapi saya bersyukur ketika orang-orang muda ini dalam pertumbuhan mereka mulai abdikan diri untuk melayani Tuhan. Kemarin selesai pemakaman bersama dengan Bu Anita. Kemudian mulai cerita. Wah, dulu waktu Kesia masih kecil. Maaf ya Kesia, namanya disebut. Kesia masih kecil. Mulai begini, kita ya sedikit bernostalgia. Percayalah, nostalgia yang bagus Kesia. Tapi ketika akhirnya beliau kan menjadi editor. Ya, dia jadi editor dari seluruh tayangan-tayangan kita. Kenapa? Ketika makan dari pohon yang benar. Bahkan ketika makan dari pohon yang benar, jadi berkat bagi banyak orang. Walaupun mereka nggak pernah muncul di depan layar. Bapak Ibu bisa menyaksikan, karena orang-orang muda ini mereka benar-benar abdikan diri kepada firman Allah. Mereka punya masa depan dan sepertinya kayak terhenti, mandek 2 tahun ini. Tapi saya hanya mau sampaikan jangan takut. Buat kalian orang-orang muda, pegang firman Allah, peganglah, makanlah terus dari pohon kehidupan. Baik, menjelang akhir, mari kita melihat ketika kita juga izinkan, kita makan dari pohon kehidupan. Mazmur 119 ayat 165 sampai 167. Mazmur 119 ayat 165 sampai 168. Nanti sampai 168, menarik sekali. Ini adalah pengalaman dari pemazmur. Besarlah ketentraman. Kata ketentraman menggunakan kata shalom. Besarlah damai orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Kata mencintai menggunakan kata ahab. Ahab itu bukan mencintai karena waduh ada seorang yang suka belajar, bukan. Kata Ahab pertama itu dituliskan seperti Tuhan berkata, Bram, persembahkanlah Ishak anakmu yang kau kasihi. Anakmu yang kau Ahab, yang kau cintai. Itu bicara relasi, hubungan. Kata Ahab kedua juga muncul di dalam Kejadian 24 ayat 67 kalau nggak salah. Ishak mencintai Ribkah. Siapa Ishak kita? Yesus. Dan siapa Ribkah? Gereja Tuhan. Ada relasi mencintai. Jadi ketika kita makan firman Allah, biarlah kita ikuti streaming, dengar firman Allah. Bukan, oh ya memang sudah seharusnya. Ingat, jangan ikuti kebaktian hanya karena keharusan. Itu hanya pohon pengetahuan. Tapi ketika engkau Ahab, mari masih diteruskan. Tidak heran seringkali kalau orang yang hanya sekedar makan dari pohon pengetahuan akan berpikir, masih ada besok kok, masih ada kebaktian besok. Gak apa-apa, kehilangan satu kebaktian gak apa-apa. Tapi ketika engkau mencintai Taurat Tuhan, itu bicara tentang relasi. Perhatikan, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tuhan akan buat perbedaannya sebetulnya bukan soal Tuhan jahat, Tuhan gak adil, bukan. Seberapa kita di dalam kasih karunia-Nya kita hargai relasi dengan firman-Nya. Tidak ada batu sandungan baginya. Jemaat Tuhan, ketika engkau mencintai firman, gak ada batu sandungan bagi hidupmu. 166. Aku menantikan keselamatan daripadamu. Kata keselamatan menggunakan kata Yeshua. Ya Tuhan. Dan ketika kita menantikan, kita benar-benar mencintai, kita menantikan juru selamat itu. Tidak heran. Hasilnya apa? Masih di 166. Dan aku melakukan perintah-perintahmu.
Banyak kali orang mulai berpikir, saya harus taat dulu supaya saya dikasihi Tuhan. Tidak, ketika engkau izinkan kasih Allah memenuhi hidupmu, engkau akan diubahkan jadi manusia baru. Engkau akan bisa melakukan perintahnya. Karena apa? Yang pertama, engkau terima kasihnya dulu. Terima Yeshua itu. Dan inilah yang dituliskan oleh pemazmur. Karena aku menantikan Yeshua, maka aku bisa melakukan perintah-perintahmu. Sudahkah kita lebih menantikan Yeshua kita, Yesus kita? Terus ayat 106, ya ayat berikutnya. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintai. Ada kata Ahab sekali lagi. Ahab itu bicara tentang hubungan saudara bersaudara, hubungan suami dan istri. Tapi Ahab punya pengertian hubungan Allah, cintanya Allah kepada manusia. Terus ayat berikutnya. Aku berpegang pada titah-titahmu dan peringatan-peringatanmu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu. Wow, ini kan kabar baik. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selidiki. Dan pemazmur ini kan adalah gaya hidup dari Mazmur, dari Daud. Dan hasilnya, ingat, Daud bukan hanya sekedar dia menjadi raja yang luar biasa. Ayat terakhir. 2 Raja-Raja 20 ayat 6. Peristiwanya terjadi 300 tahun sesudah Daud. 300 tahun. 300 tahun. Jadi Daud sudah mati 300 tahun kemudian di zaman Raja Hizkia. Tuhan mulai berkata, Hizkia engkau akan mati. Tapi menarik sekali. Tuhan berkata gini, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dari kota ini. Melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena Tuhan. Dan oleh karena Daud hambaku. Seorang yang bukan hanya sekedar makan pengetahuan firman. Tapi dia mencintai Taurat Tuhan. Malam hari ini saya bersyukur. Biarlah ketika saudara mengikuti streaming ini. Karena engkau mencintai. Bahkan saudara-saudara yang mengikuti tapping karena mencintai. Bukan karena jadwal. Tapi karena mencintai. Dan di dalam kasihnya engkau akan dimampukan untuk melakukan. Daud gak sempurna. Dan kabar baiknya dari kehidupan Daud bahkan sampai 300 tahun kemudian tetap punya impact, tetap punya dampak. Ketika engkau juga tetap beriman, izinkan firman itu membangkitkan iman. Satu kali kita bisa mati. Tapi dampaknya bahkan akan tetap dialami oleh anak cucu kita. Dampaknya akan dialami oleh banyak orang. Ujung jumbai jubah Yesus punya dampak bagi banyak orang. Ketika kita tahu firman Allah, biarlah dampaknya memberkati banyak orang. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mari kita nyanyikan
katakan sekali lagi, setiap janji-Mu Tuhan kami cintai. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata. Terima kasih Tuhan. Setiap pengalaman menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Janji-Mu menopang hidupku. Oh, ada firman yang menopang kami. Ada kasih yang tersedia bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari naikkan pujian kita seperti pemazmur. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Mulailah bersyukur pada Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bangkitkan rasa ucapan syukur kita. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu.
kami. Kasih setiamu memulihkan kami. Kasih setiamu menopang bagi kami. Tapi kasih setiamu menjadi sandaran bagi kami. Itu sebabnya terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Hidupkanlah kami oleh firman-Mu Tuhan. Sehingga kami terus berpegang kepada kasih setiamu. Kami berpegang kepada janji-janjimu. Kami bisa melakukan karena kami tinggal di dalam kasih Allah. Selama kami tinggal di dalam kasih Allah, kami sedang dibawa dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Kami akan mengalami pengalaman-pengalaman kemuliaan demi kemuliaan. Dan Engkau yang sedang kerjakan bagi setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan di tengah pandemik yang masih berlangsung, ini menjadi pengalaman sekali seumur hidup. Tapi ini menjadi pengalaman kami mengalami Kristus. Kami mengalami kuasa Tuhan. Kami mengalami kasih Allah. Kami mengalami Engkau adalah jaminan yang kekal bagi kami, bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi masa depan kami. Kami aman di dalam Engkau. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan biarlah setiap janji, setiap firman Allah itu kami simpan dalam hati kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga hidup kami boleh jadi berkat. Dan biarlah Tuhan, orang-orang di sekeliling kami, entah itu keluarga, orang-orang di balik bayang kami, mereka boleh diberkati lewat keberadaan kami. Karena kami taruh Kristus di depan kami. Dan kami hanya akan mencerminkan kemuliaannya dalam gambaran yang semakin besar. Terima kasih Tuhan. Roh Allah bekerja dalam kehidupan kami. Engkau berkarya makin besar. Yesus boleh makin besar. Kristus boleh makin besar. Dan kami makin berkurang-kurang. Orang melihat perbuatan kami yang baik. Dan mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang di kayu salib melayakkan engkau menjadi anak-anak Allah. Engkau tidak perlu khawatir karena Roh Kudus akan menyertai, mengingatkan, memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Roh Kudus juga akan membawa engkau dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh, jiwa, tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu, keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, dan dari roh-roh jahat, serta dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati.